Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama di sekap itu? 1 tahun setengah. Bukan sekap, Pak. Hah? 1 tahun setengah, Pak. Tahun setengah ya. Oh ya udah. Lari kemana aja sini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi, Pak. Terus ke Kampang, daerah sana, Pak. Ya udah berarti bertanggung jawab ya untuk semua Siap. tindakannya ya. Siap, Pak. Ada nyesal atau gimana? Kalau banget, Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya. Oke ya. Siap, Pak. Siap. Kecap manis, manis kan ya? Tapi yang lu harus hati-hati, itu bukan gulanya. Saya tuh tidak menyangka bahwa kecap manis ini sangat tinggi natriumnya. Tahu nggak lu? 1 sendok makan kecap manis itu isinya 350 sampai 500 mg natrium. Batasan WHO per hari adalah 2000 mg. Jadi 4 sendok makan ini udah lewat, kita nggak boleh makan kecap lagi. Ayo ngaku, siapa yang makan soto, makan penyetan, kecapnya cuma segini. Lu yang suka makan gudeg, makan bacem, bayangin deh berapa banyak kecap yang dipakai buat bikin ini. Tahu kan tadi kan bahwa kecap ini yang tinggi natrium. Kalau natriumnya tinggi, tekan darahnya pelan-pelan akan semakin tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Saya secara pribadi, Roy Suryono Teguh, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terdekat adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifausia Tiasuma, ya yang terus kami terus berjuang. Ya kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Anies Samad. Dan terutama yang tidak bisa kami lupakan, Roy yang luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya, mulai dari Mas Refli sampai semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Dan saya hanya ingin menghadirkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Saya menjawab semua tudingan kepada kami, tidak ada unsur yang tunggangi kami. Itu murni kepentingan rakyat. Itu murni hasil dari keresahan kami di Universitas Bung Karno, kawan-kawan. Tujuan kita hanya satu, yaitu memperbaiki Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Itu yang kami tekadkan. Tolonglah Presiden Prabowo Subianto. Ini harapan pribadi saya. Tolonglah. Anggaran tersebut itu yang ternilai kami sangat fantastis. 1 hari 1 T. Ya. Itu bagaimana? Saya tidak lahir dari orang yang pintar hitung. Tetapi harus ada penjelasan, harus ada data-data. 1 T untuk apa? Pendidikan hari ini juga masih kurang baik-baik saja. Saya Muhammad Refli Bastian meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Saya menerima uang sebesar 2 juta rupiah dari Baladin selaku ketua BINFA. Murah banget tuh. Saya Mubarak Basamu, saya pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya terima uang sebesar 2,5 juta dan saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada kawan-kawan. Semangatin Rafli dulu. Rafli itu Rafli. Rafli selaku wakil ketua BWFA UMK menerima Rafli Maulana Akbar menerima 2,5 juta. Yang lain betul nggak itu? Betul ya. Masih ada 2 orang lagi. Masih ada 2 orang lagi. Empedu dan MAH atau GERD. Apa sih bedanya? 3 penyakit ini sama-sama menimbulkan gejala nyeri di ulu hati. Cuman kalau GERD, nyerinya disertai rasa panas dan terbakar yang naik sampai ke dada, bahkan menimbulkan rasa asam di mulut. Kalau sakit MAH, nyerinya disertai makanan menjalarnya ke sebelah kiri atas perut. Nah kalau batu empedu, biasanya nyerinya menjalar ke sebelah kanan atas perut.
Batu empedu sendiri adalah batu yang terbentuk karena gumpalan cairan dari cairan empedu. Biasanya ini terbentuk di kantong empedu dan menimbulkan gejala-gejala seperti nyeri, terutama kalau ada peradangan di dinding kantong empedunya. Tapi kalau batunya kemudian menggelinding dan masuk ke saluran, dia bisa menyebabkan sumbatan saluran empedu sampai menimbulkan gejala-gejala seperti kuning di mata dan BAB-nya pucat serta demam. Ini bahaya sekali. Yuk kita kenali benar-benar gejala-gejalanya supaya kamu terhindar dari bahaya-bahaya batu empedu. Salam sehat. Jangan di WA. Jangan sampaikan. Nah, nggak diangkat. Waduh. Halo, selamat call center Polres Meranti dan Brigade Kembali, maaf kita bicara. Ya, Kami ingin, kenapa Pak? halo, Ya Pak. Saya mau laporan Pak. Saya di Kampung Bokor Pak. apa? Saya di Kampung Bokor. Di kampung? Bokor. Bokor. Di Pulau Rangsang Barat. Siapa Pak? Mau laporan. Bapak namanya siapa? Brigade Kembali Pak. Julfandri. Iya Pak. Saya Kapolda Riau Pak. Siapa Pak? Heri Heriawan. Halo, Heri Heriawan. Kapolda Pak. Ada nama lain selain itu nggak yang jadi Kapolda Riau? Tidak ada jebel. Kamu ketemu saya kasih hadiah kamu habis ini. Julfandri ya, kamu harus catat. Terima kasih ya. Apa ada yang perlu sampaikan? Siap, tidak ada jenderal. Ya habis ini kamu ketemu saya snack ya. Siap jenderal. Ya makasih. Dari itu 110 belum pernah orang telepon kalau ada masalah. Silakan. Kalau MBG di stop bukan hanya, kalau MBG nggak di stop nih, yang marah rakyat. Karena anggaran dibuang-buang, muridnya keracunan. MBG di stop, yang marah investor. Yang marah yang punya mitra SPPG. Ini jadinya kalau kebijakan publik dibuat tanpa perencanaan. Dia nggak punya prototyping, dia nggak punya percobaan, dia nggak punya eksperimen dulu di daerah A dulu, daerah B dulu. Dia program yang sangat-sangat jauh dari kata bagus, dan anggarannya buang-buang 1 triliun per hari. Yang dampaknya sekarang membuat cash flow pemerintah daerah, nggak bisa bayar guru P3, cash flow pemerintah pusat sangat ngap, APBN kita defisit, hutang kita mau jatuh tempo dan lain sebagainya. Itu chaotic banget. Kalau orang muda hari ini memilih untuk tidak bersuara karena menganggap bahwa MBG kayaknya jauh sama gue deh, nggak usah ikut protes kalau gitu. Ketika Pertamax naik, ketika harga minyak naik, harga kosan naik, harga rumah naik, harga cicilan naik, karena semua harga-harga naik itu akumulasi dari gagalnya program negara dalam menjaga anggaran yang sehat. Itu aja. Termasuk usaha-usaha yang dipasarkan melalui media sosial juga. Iya, betul sekali. Jadi kami punya pengalaman ya, bapak ibunya punya usaha kecil, bikin keranjang buah, satunya punya usaha warung lontong Medan di Medan. Tapi kok bisa rumahnya bagus, punya kendaraan bagus, anaknya semua kuliah. Ternyata apa? Anak-anaknya jualan melalui medsos dengan keuntungan yang besar. Jadi seperti ini akan terdata karena sekarang sudah berubah perilaku ekonomi, ya. Perilaku ekonomi juga mengarah ke perilaku digital sekarang. Kalau ini sensus ekonomi, jadi mensensus khusus ekonomi, baik para pelaku usaha maupun ekonomi keluarga. Jadi nanti kita akan datang ke seluruh unit pelaku usaha dan juga door to door ke rumah. Karena banyak usaha yang dilakukan di rumah, tapi tidak punya pelang, tidak tercatat. Pertumbuhan ekonominya Jawa Tengah tuh luar biasa, dan pasti akan memberi manfaat bagi. Kesempatan ini saya mau sampaikan beberapa. Pertama, tindakan penangkapan Roy dan Tifa ini mengkonfirmasi bahwa polisi masih dikendali Jokowi. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan, ini mengkonfirmasi bahwa pemerintahan Prabowo ini letoy, masih takut sama si Jokowi. Nggak mungkin Prabowo tidak tahu kelakuannya Jokowi. Yang ketiga, ini juga mengkonfirmasi bahwa Komisi 3 DPR RI nggak berfungsi menegakkan hukum, nggak berganggu.
Jadi 3 hal ini. Kasus ini, kriminalisasi terhadap Roy dan Tifa, saya ulang lagi. Yang kedua, mengkonfirmasi bahwa polisi malah di kendalinya Jokowi. Yang ketiga, mengkonfirmasi bahwa pemerintahan Prabowo ini letoy. Tak bisa menegakkan hukum, masih takut sama Jokowi. Yang keempat, ini juga mengkonfirmasi bahwa DPR RI, khususnya Komisi 3 itu, tak berfungsi menegakkan hukum. Saya seorang entrepreneur, kalau saya seorang investment banker, membangun MBG itu tidak 83 juta manusia disuapin. Saya coba dulu dengan piloting 5-6 sekolah. Ini berhasil kan? Ini kerjaan siapa membangun proyek seperti itu? Ini di rakyat kok. Dan buktinya apa? Nggak dipercaya negara ini. Dolar tetap ngacir. Begitu juga dengan Koperasi Merah Putih. Kalau memang benar-benar untuk membangun proyek supply chain tadi, coba dulu dengan 5-6 koperasi. Bisa jalan atau tidak? Kan buktinya kembali lagi, bos. Ekonomi fundamental bagus atau tidak, itu tercermin ya di dalam currency-nya. Ini masalah trust, ya kan? Saya katakan lagi, tadi Mas Budiman Sujatmiko bilang Pak Prabowo sudah membangun ya ide-ide yang baik. Jangan salah. Yang kedua, MBG salah. Yang ketiga, Koperasi Merah Putih salah. Apa yang benar? Kalau benar ditanggapi oleh market, oleh pasar dengan rupiah yang menguat, tidak secara sistematis, dia melemah terus-menerus. Jangan deny the fact. Yang Anda membangun mimpi boleh, tapi bangunlah ekonomi, bukan mimpi yang dibangun. Ya.